Berhubung waktu sudah menunjukkan jam 1 jam setengah deui. Ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sini kuat ngaji sampai jam berapa? Subuh kuat subuh? Udah situ aja yang ngaji, saya pulang duluan. Niat ngundang apa niat ngontrak ini? Langsung aja deh. Tema kita hijrah menuju pribadi yang lebih baik untuk menjemput ridha Allah Subhanahu wa taala. Sebelum baginda Nabi kita di Isra wal Mi'raj, di kalangan para sahabat dikenal dengan Ammul Huzni, tahunnya kesedihan. Kenapa dibilang Ammul Huzni? Karena pada tahun itu dakwah Rasulullah penuh dengan ujian dan berbagai macam gencatan dari kaum kafir Quraisy, baik orang-orang yang ada di terdekat beliau maupun orang yang ada di sekeliling kota Makkah. Terlebih orang yang paling beliau cintai, yang menyokong dakwah beliau, yang menemani dakwah beliau di masa suka duka, di waktu berat maupun ringan dalam berdakwah, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni istri beliau Sayyidatuna Khadijah. Ibu kenal sama Siti Khadijah? Kenalan di mana? Itu mah Bu Siti yang suka ngutang seragam, yang ngambil Cek Eti, Cek Iyam, Cek Kokom, Cemasna, Cemimin, Cejuju, Ceodah, Cesarnah, Cesarni, Cemasnah, Cemasni, Ceitoh juga ikut ngambil. Ini Sayyidatuna Khadijah, usianya lebih tua dari baginda Nabi kita, tapi cintanya tidak diragukan, bukan hanya kepada Rasulullah tetapi kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tidak diragukan Bapak? Cintanya tak diragukan lagi. Beliau nenteng-nenteng makanan ke atas gunung untuk suami tercinta. Tatkala Rasul bertahanus di atas jabal, maka turun malaikat Jibril memberikan salam, bahwa Allah memberikan salam, surga rindu kepada Sayyidatuna Khadijah. Nenteng-nenteng makanan ke atas gunung. Bapak seumur hidup punya istri, pernah enggak ditenteng-tentengin makanan? Boro-boro Ustaz. Ibu bukan seperti Khadijah, belum mendapatkan kerinduan surga, belum dapat salam dari Allah dan Jibril, tapi setidaknya ibu nggak bisa nenteng makanan. Begitu suami pulang, tanjakan makanan. Beb, mau makan, minum, mandi, apa mau langsung bobo? Makan aya naon, alhamdulillah neng dapat arisan kocokan keluar, neng lihat itu makanan enak banget, naon pizza bertingkat, naon eta oncom, nggak nafsu. Ya udah minum, ada apa? Ada le mineral, ada cai putih, kuehnya enta aya, tisun enta aya, kopi enta aya. Kode panitia, enggak mau makan, enggak mau minum, belum haus, yaudah dia mandi ayah naon, neng udah masakin cai hangat, masih gerah. Kalau emang enggak mau makan, enggak mau minum, enggak mau mandi, abang bobo-boboan. Emang ayah naon, neng siap bantal guling dan jadi selimut buat akang. Kira-kira istri di dia sok gitu tara. Pahit. Boro-boro Ustad, bapak nyeker, hujan, istri lagi ngepel, lantai bapak injek kotor. Bagaimana komen istri bapak? Buta mata sia. Aus neng, ambil sorangan aing lo bagawean. Betul.
Kalau ayah di dia sok itu tuh istri mulai malam ini tuker tambah. Sajuna fi dunia fawzuna fil ukhra bi khadij. Ya. Ntar dulu lah, bentar. Kela kagok kayaknya. Oh, Ancan. Udah jangan ulah musik entar. Nanti aja dah sholawatnya. Jadi lupa baitnya. Sajuna fi dunya fawzuna fil ukhra bi khadijatal kubra wa fatimah zahra bi khadijatal kubra wa fatimah zahra. Bisa ibu-ibu hiji dua tilu. Seduna dunia qalabil ukhra bi khadijatal kubra wa fatimah zahra bi khadijatal kubra wa fatimah zahra. Di belakang nenek-nenek hanya dia. Dari Sayyidatuna Khadijah lahir Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra, maka kemuliaan hadir yang kita dengar para habaib, para syarif, insya Allah keturunannya selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka wafat Sayyidatuna Khadijah, beliau dalam kondisi masih bersedih dan berduka. Ditinggal juga wafat tidak lama waktu kemudian wafatnya paman beliau yang membela paling garda depan dari segala bentuk gangguan orang kafir Quraisy. Wafat dipanggil oleh Allah pamannya yang bernama Abu Bakar. Eta barudak nyaut menikencang salah deh. Mending barudak mah jawabnya Abu Bakar, nini Abu Gosok, Abu Talib. Beliau semasa hidupnya belum mengucap dua kalimat syahadat, tapi sampai tetes pada penghabisan membela agama Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Maka Allah kasih hadiah berupa Isra dan Mi'raj. Dalam kitab beberapa keterangan ulama, salah satunya Nuril Asrar, Rasulullah bukan hanya di Isra wal Mi'rajkan dalam keadaan nyata, tetapi juga dalam keadaan mimpi sebanyak 33 kali. Sehingga perjalanan ini bukan perjalanan yang asing bagi dan bagi kita. Sehingga Rasulullah ketika Isra banyak melihat nampak pemandangan baik yang indah maupun yang sangat menyeramkan, karena diperlihatkan surga dan neraka dan penyebab orang masuk surga dan neraka. Tadi Qori kita baca ayatnya indah. Yuk kita baca. Jawab yang kompak Allah. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Maha suci Allah
yang telah memperjalankan manusia yang telah disucikan hatinya pada malam penuh keberkahan dari Masjid Al-Haram ke Masjid Al-Aqsa ila Sidra Al-Muntaha. Al-Isra ayat pertama, Nabi kita didatangi oleh malaikat Jibril dan Mikail. Maka saat itu beliau dicuci hatinya min hajratin nahri ila asfari batni, disediakan baskom emas berisikan air salju dan zam-zam, ditanamkan ilmu dan hikmatun kemuliaan hadir di dada baginda Nabi kita. Maka peristiwa Isra berjalan dengan sangat cepat karena punya kendaraan yang dinaiki super cepat, namanya buraq, lebih kecil dari bagal, lebih besar dari himar, warnanya putih. Maka Nabi kita terbang melintasi langit sampai di Taibah. Pohon-pohon kurma begitu banyak. Ternyata Nabi kita bertanya, fi aina hadza Jibril? Hadza Taibah. Apa itu Taibah? Tempat orang-orang berhijrah yang dulu dikenal dengan Yasrib, saat ini dikenal dengan Madinah. Dari Mekah langsung sampai Madinah. Sampai di Madian, pohonnya Nabi Musa, masing-masing sholat 2 rakaat, Madinah sholat, Madian sholat, sampai lagi di Bukit Tursina Nabi kita sholat. Disitulah perjumpaan Allah Ta'ala dan Nabi Allah Musa. Maka naik kembali, terdapat tanah lapang, ada bukit dan istana-istana Syria. Nabi kita saat itu turun menukik tajam itu buraq. Sallu raq'ataini baginda Nabi. Fi aina hadza Jibril? Hadza Bethlehem. Bethlehem. Naon eta Bethlehem? Tempat kelahiran Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Sampai di Baitul Maqdis, Masjid Al-Aqsa. Saat itu Nabi kita parkir kendaraannya di mana tempat terdahulu Nabi Allah Ibrahim memarkirkan kendaraannya, masuk ke dalam Masjid Al-Aqsa, salat masing-masing. 124.000 Nabi membentuk saf indah, 313 Rasul hadir saat itu. Hafatsumul malaika, indah keadaannya. Maka terdengar azan wal iqamah, taqaddam ya habibi. Malaikat Jibril memberikan isyarat, maju baginda Nabi. Beliau maju jadi imam, yang lain jadi makmum. Subhanallah, sallu ala Nabi Muhammad. Yang pertama baginda Nabi kita melihat di mana ada orang yang panen, langsung menikmati. Saat itu juga menabur biji-bijian, buah-buahannya langsung dinikmati. Mereka itulah orang yang rajin sedekah. Maka Nabi kita mencium aroma yang harum. Siapa, ada apa? Ini bagaimana? Aromanya begitu indah. Kita sedang melintasi makam Sayyidatun Masyitah yang wafat dipanggang dalam kuali besar Fir'aun mempertahankan akidah yang kuat. Maka Nabi kita melihat ada pemandangan yang mengerikan. Batu besar dihantam dengan kepala hingga remuk dan hancur. Mereka itulah orang yang tidak mau sujud menyembah Allah. Juga Nabi kita melihat ada orang yang depannya tambalan, belakangnya tambalan, digembalakan seperti onta dan domba, memakan buah dari dan zakum dari api neraka. Mereka itulah semasa hidup enggan membayar zakat. Ada juga orang yang memakan makanan busuk, nuskhut ila adidan, belatung yang menjijikan, menggelahkan, bahkan bangkai yang tidak enak dilahap dan dimabukkan. Mereka itulah orang yang berzinah. Ada sebilah papan kayu, setiap orang yang lewat robek kainnya. Mereka itulah orang yang mengganggu orang untuk berjalan untuk mencari ridhonya Allah. Ada juga orang yang senantiasa saat itu memikul beban kayu bakar yang tidak kuat, kemudian ditambahkan lagi kayu bakar itu. Siapa? Jibril. Udah tahu nggak kuat tapi masih menambahkan bebannya. Mereka adalah pemimpin yang sudah 1 periode minta 2 periode. Lalu ada orang yang tenggelam di lautan darah, kemudian memakan batu yang sangat menjijikan. Mereka itulah pemakan harta riba.
Lalu ada orang yang menggunting lidahnya, menggunting bibirnya, sedemikian rupa terus menerus. Mereka itulah para penceramah, tetapi menebar berita bohong. Pandai berbicara, tidak mau melaksanakannya. Ada orang juga yang mencakar wajahnya, yang mencakar badannya, seperti orang yang kesurupan dan kesetanan. Mereka itulah yang suka ngegosip, yang suka menyerang saudara tetangganya, dan tidak aman dari tangan dan mulutnya. Ada batu kecil yang mengeluarkan sapi besar. Setiap keluar itu sapi kepingin masuk, nggak bisa. Kenapa? Disitulah ada orang perumpamaan, banyak janji tapi tidak bisa menepati janjinya. Muhammad mampir dari sebelah kanan, Muhammad kadir dari sebelah kiri. Nabi kita tidak menoleh. Siapa Jibril? Yang kanan Yahudi, yang kiri adalah Nasrani. Nabi kita tidak menoleh, tapi umatnya banyak yang menoleh. Ada yang lengannya terbuka, wanita cantik, beruraikan senantiasa, rambutnya indah, kemudian pakai gelang, anting, cincin, kalung, permata, memanggil dengan penuh syahwat, Muhammad kadia. Nabi kita tidak menoleh sedikit pun. Itu adalah panggilan dunia. Coba yang lewat Pak RT, RT mampir, kira-kira RT kita mampir ente? RW mampir, mampir. Ustazah Katarub mampir ente? Sembarangan. Kita orang laki-laki Bapak, minimal kalau nggak mampir nengok barang bagus. Itu yang dikenal dengan PT Marimas. Marimas. Di dalamnya terdapat puskesmas, pusat kesenangan emas-emas. Najis tralala. Nabi kita dipanggil oleh sosok yang tua renta, aki-aki, KPU, kepala penuh uban, Muhammad kadia. Siapa Jibril? Itu panggilan iblis. Muhammad mampir, nenek-nenek. Siapa Jibril? Itu adalah usia dunia. Nabi kita banyak diuji, tapi tidak sesekali menoleh dan mampir. Begitulah Nabi kita terjaga dan maksum. Lalu bagaimana dengan umatnya? Tertipu dan terpedaya dengan kecohan dunia. Betul. Yang pertama dihantam dengan fashion. Ibu-ibu jemput anak sekolah, anaknya auratnya tertutup, rapi, tapi ibunya bajunya you can see my ketek. Celananya hot pen, jilbabnya merecet, bajunya dibentet, celana kos lepet, mirip kambing buntet. Udah badannya rada gede, mau ke bajunya dasar, celananya legging, jalan bam tapok Pak ujurnya udah kayak cair diisin balon diisin cair. Menikah jelly drink. Ibu tutup aurat Bu. Pak fitrah laki-laki senang memandang yang indah, betul. Fitrah perempuan senang dipandang. Maka sebagai wanita tutup auratmu, sebagai laki-laki tundukkan pandanganmu. Begitu sempurna. Ini kadang di luar suami memandang yang enggak, akhirnya dibandingkan istrinya. No lihat di luar mah cakep banget. Sekarang saya tanya sama Bapak, jujur nggak ada dusta di antara kita. Bapak kepingin gak punya istri cantik? Pingin. Ibu dengar Bu? Kalau Bapak kepengen punya istri cantik, modalin.
Kejebak gue ini. Sekarang saya tanya sama ibu, untuk bisa tampil cantik mahal apa enggak? Untuk beli perabotan make up mahal apa murah? Sesekali bapak datang ke toko kosmetik, bapak tawar sendiri tuh sama SPG-nya. Neng, saya mau beli bedak. Oh, yang halal apa yang biasa? Istri saya berhijab. Ini ada mereknya yang halal, namanya Wardah. Krim malam, krim siang dipoles. Ada krim malam, krim siangnya. Ada paket skincare-nya pak. Ada namanya vitamin E, namanya Natur E. Diminum 3 kali, pagi, siang, malam, dan sebelum tidur. Rutinitas 2 minggu pemakaian. Istri bapak berjalan di bawah terik sinar matahari. Noda-noda hitam tersamarkan, ultraviolet memantul. Tiba-tiba istri bapak mukanya berubah glowing. Harganya 1 juta pak. Pertanyaan saya, kira-kira suami ibu sok itu tara sok ngasih duit? Boro-boro ustadz sama istri pelit sama janda baik. Wa wajhuhu asyaddu bayadan minal qamar. Selamat jalan buat Syarajin. Wajah indah bukan karena cantik, dipoles karena bedak dan make up, tapi karena akhlak dan ibadah. Sallu ala Nabi Muhammad. Terus ini terus. Terus bu, sampai di mana ini ceramah saya? Sampai bedak. Sampai glowing. Pakaian yang bisa menutup aurat, jangan sampai tertipu dengan panggilan Yahudi dan Nasrani. Makanan, makan makanan ini bisa membentuk karakter soleh dan salah bapak. Makanan Yahudi Nasrani sudah menebar di mana-mana. Sekarang kita lebih memilih makanan cepat saji, betul nggak? Ghafut, ghafai, ghablek. Maaf ini maaf, tidak disembelih mengucapkan kalimat basmalah, akhirnya kita makan, membentuk karakter soleh jadi salah, halal, haram, subhat, tidak perhatikan, maka ini yang menjadi bahaya. Makanan produk Yahudi dan Nasrani hadir di sekeliling kita. Orang dulu makanannya sejahtera pak, aman dari kampung, dari kebun. Kenal namanya singkong, peyem, rambutan, buah kecapi, biji-bijinya ditelanin. Entah ayah nu penyakit usus buntu makan biji jambu, teu aya, tapi paling penyakitnya ini pencernaan. Begitu hising melegejen, tidak ada yang di dalam kamar, di kebun tah hisingna keluar, disiram air hujan, numbuh pun kecapina, numbuh pun rambutana, berkah. Ini yang harus kita perhatikan, terutama bapak. Jangan menuntut sempurna kepada istri. Kunaon istri abdi teh ngelawan sama suami? Oh mungkin dari salah satunya pola makan yang tidak halal. Makanya ibu ketika mau berangkat suaminya kerja, titip bu, kang. Ibu bahasanya ke suami akang atau ayang. Bebeb cinta, akang, neng, mama, mimi, papa, pipi, moms, pops. Akoh, kamoh,
Kang Mas Dinda, Neng Abang, Neng Aa, Ii, Dulu pengantin baru kan gitu, sekarang mah udah body aja. Dulu suami yang botak, sekarang mah botak aja. Yang istrinya sekarang langsing, dulu sekarang langsing, dulu mah gembrot, panggilannya udah body aja. Harusnya memang kondisinya yang indah tuh bahasanya. Kang, Neng siap dan bisa insya Allah menahan perih dan rasa lapar lantaran akang tidak membawa uang. Tetapi Neng gak bakalan bisa menahan rasa sakit dan perihnya, siksaan panasnya api neraka lantaran makanan yang akang bawa dari perbuatan yang haram. Maka carilah rezeki yang halal dan baik untuk Neng dan anak-anak. Pertanyaan saya, kira-kira istri bapak begitu ente? Boro-boro Ustadz nu aya Kang kerja di PT naon ke colong-colongin. Akhirnya suami nan soleh jadi salah. Ini perbuatan yang memang membentuk karakter jadi salah. Makanan salah satu bentuknya, maka produk Yahudi dan Nasrani bentengi dengan perkara yang halal dan baik. Yang ketiga, hiburan. Hiburan sekarang naon? TV. Banyak diantara kita yang ketipu sama TV dan ketipu sama TV. Tidak lagi lahir dalam tontonan yang melahirkan tuntunan, hanya tontonan yang melahirkan hiburan. FTV judulnya penagih hutang kena azab. Itu di Indosiar, Pak. Tayangnya jam siang, itu biasanya tontonan ibu-ibu lagi niriska, kalau enggak lagi rebahan. Azab ada tetap, tapi enggak selebay yang di FTV. Itu mayitnya mati di kamar mandi, terendus bangkainya 2 minggu baru ditemuin. RT ngejebol rumahnya, maka enggak ada yang mau mandiin dan enggak mau datang ngelayat. Kenapa? Karena warga sakit hati ditagih utangnya. Begitu memandikan, angin kencang, hujan. Begitu seperti mayitnya nggak selesai dimandikan, belum pakai sabun udah selesai dikafanin, mau disolatin, ustaznya juga sakit hati sama tuh orang karena omongannya juga nyakitin, lagi nagih hutang. Akhirnya rumah sakit ngirim ambulannya mogok di tengah jalan. Dia nggak punya kendaraan buat dikuburin, maka ada kendaraan tetangganya pemulung yang seringkali dihina melalui gerobak. Itu mayit dinaikin di atas gerobak. Begitu di turunan ada mobil Afifi, remnya blong, ditabrak, itu mayit mental masuk ke dalam molen buat ngecor. Akhirnya dikuburin, ustaznya nalkin, jatuh, ku menangis. FTV rusak, Bu, TV tipu, belum lagi panggilan Nasrani berupa alat komunikasi setan gepeng yang disebut HP. Bangun tidur, mau tidur, mau ngaji, lagi ngaji, mau makan, kondangan, arisan, perut mules, masuk kamar mandi, manena hising. HP, Pak. Orang dulu nggak ada corona, nggak panik. Orang tua dulu begitu namanya anaknya demam tinggi, dia ambil piring kecil, dituangkan minyak kelapa, diambil bawang merah, dikupas, di tubuhnya diselebar tubuh, diborehkan, demam tinggi hilang, besok anak bisa sekolah, ngaji dan main bersama temannya. Hebat orang tua dulu. Tapi orang tua zaman sekarang lebay. Begitu anaknya demam tinggi, yang diambil handphone, langsung update status, nah cepet sembuh ya nak, mama sayang kamu, mama janji nanti kalau kamu sembuh mama ajak jalan-jalan. Kling, langsung bestinya komen, ada apa Jeng? Ini anakku demam tinggi, sudah dikompres, sudah dikasih paracetamol, enggak, takut gagal ginjal. Oh gitu Jeng, suami mau kemana? OTW balik, mudah-mudahan cepet sembuh ya Jeng, amin. GWS wekak cekakakakakak. Eta barudak nu aya bukan sembuh, setip ibu.
Berapa banyak gara-gara HP tetangga sama tetangga jadi ribut lantaran update status. Suami sama istri bercerai karena berselingkuh. Mertua sama menantu jadi pada ribut, kecemburuan sosial. Tah gara-gara HP, intimidasi, kriminalisasi, persekusi, berita bohong, hoak, penipuan hadir di HP. Makanya jam 9 malam modus HP wajib mati kalau tidak ada keperluan yang khusus. Nenek-nenek masih main HP jam 9 malam tuh, nenek-nenek pahen HP na ulah nina Bu na'udzu. Maka ini panggilan dunia ini Pak, memanggil dengan penuh syahwat, tapi Rasul tidak menoleh sedikit pun. Rasul melanjutkan perjalanannya karena hatinya telah disucikan. Jawab dengan kompak, oh dunia, hiji dua tilu, dunia. Pakai penghayatan apa Bu Bapak? Ah dunia gitu. Ulang sekali deh. Dunia hanyalah sementara. Dunia hanya fata morgana. Dunia hanya tipuan mata. Dunia, oh dunia sementara, tipuan mata dan sekejap saja. Lagi enak-enak kita nikmatin bakalan kita tinggalin, betul. Ibu punya motor, punya mobil, punya seragam, 4 kali bayar, cicilannya banyak, mati. Kira-kira tuh motor bisa masuk ke dalam liang lahat nggak? Mobil ngikut ke dalam liang lahat nggak? Pakaian yang kita cicil sampai lunas bagus masuk ke dalam liang lahat nggak? Cincin, gelang, anting, kalung masuk ke dalam liang lahat nggak? Makanya sebelum ibu mati tuh pikirkan sebaik-baiknya. Ibu, suami biar kata setia banget. Begitu ibu mati nginjekin kubur paling kenceng, nangis Bu. Walaupun ibu cantik jelita, Israel tiba tiada berharga. Suami menangis sebelah mata sambil mikirin siapa gantinya. Sabar Kang, sabar si sabar, ntar malam gak ada yang nemenin tidur. Sabar Kang, sabar si sabar, sekolahan anak gak ada yang nganterin nyuciin pakaian. Sabar Kang, sabar si sabar, gak ada yang nyetrikain baju. Eta ayah janda sebelah mana? Ibu, sebelum ibu mati, motor, mobil, baju, gelang, anting, kalung, rumah jual. Kalau enggak dipakai kawin. Enggak ibu, suami di sini mah soleh. Suami di sini mah paling baik sama istri. Makanya kelihatan wajah-wajah surga ada di suami ibu. Cuma suami di sini merada takut sama istri. Pak, istri zaman sekarang diplototin beda sama istri zaman dulu. Kalau zaman dulu kita pelototin ti istri, berani mana? Berani sih aku aing. Berani enggak Kang, enggak. Minta maaf Kang, abdi yang salah, saya yang salah dulu. Tapi coba istri zaman sekarang, berani sih aku aing, berani. Aing tusuk lebah mana nu akang mau. Emang itu kan akang mau, abi pae akang kawin deui. Makanya jangan takut sama istri Pak. Bapak ini pemimpin, buktikan bahwa Bapak menjadi imam dunia akhirat buat istri. Pak, ini melempem semua bapak-bapak nih. Ini saya coba kasih semangat buat Bapak. Bapak ini pemimpin bagi istri dan anak Bapak. Jangan takut sama istri Pak.
Istri saya galak Ustadz. Memang karakternya. 3 hal yang gak bakalan hilang dari perempuan. 1, cerewet. 2, cemburu. 3, mata duitan. Istri boleh cerewet, istri boleh cemburu, istri boleh mata duitan, karena itu hak untuk dia. Tetapi jangan sekali-kali bapak takut sama istri. Ustadz, istri saya galak, kalau ngamuk apa juga perabotan rumah tangga, terutama dapur, melayang, itu bisa dibeli, tapi harga diri tidak bisa diganti. Hidup bapak-bapak. Ini diteleponin setiap jam. Mau di mana? Aku mau di mana? Coba telepon. Cemburu buta. Tuh istri, Pak. Makanya cemburu boleh, cemburu buta itu bahaya. Cemburu buah cinta. Makanya ibu nggak boleh begitu. Harus hormat sama suami. Ibu kepengen suaminya setia? Ibu kepengen suaminya sayang? Itu fitrah perempuan. Makanya suami yang sayang sama istri, khiyarukum linisaihim, itulah suami yang terbaik kata Rasulullah. Ibu lagi ngelamun, tiba-tiba dari belakang dicium pipinya. Matanya ditutup, kemudian suruh bilang, hitung ya dari angka 10 ke bawah. Siap. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Surprise. Tiba-tiba suami ngeluarin kantong segepok, ada 15 juta. Pertanyaan saya, suami ibu sok itu tara? Pak, itu yang disenengin istri, bukan yang sedang viral atau yang kemarin sudah banyak kasusnya kekerasan dalam rumah tangga. Ternyata bukan hanya penyebabnya dari suami, istri juga bisa. Ada kok seorang istri yang membunuh suami tengah malam, dipalu kepalanya, tuh masuk ke dalam penjara. Modusnya ditanya sama wartawan, lantaran suaminya keras dalam rumah tangga dan juga pelit, cuma ngasih duit 50.000, makanya dipalu palanya. Makanya suami yang galak, yang pelit sama istri, malam ini tidur pakai helm. Siap-siap Pak, jadi kuat tahan banting ya. Tuh istri kekerasan dalam rumah tangga, suami paling banyak juga KDRT, dikit-dikit ditabok, dikit-dikit dijenggut, dikit-dikit ditonjok, di smackdown tuh bininya. Ini nasihat buat saya, ini nasihat buat kaum laki-laki. Hai para suami, kalau engkau tidak bisa membuat istrimu tersenyum, janganlah membuat istrimu meneteskan air mata. Hai para suami, kalau engkau tidak bisa membuat istrimu bahagia, janganlah membuat istrimu menderita. Istrimu diciptakan dari tulang rusuk dekat dengan jantung. Perempuan ingin selalu dilindung. Tulang rusuk dekat dengan hati, perempuan ingin selalu dimengerti. Maka perempuan itu kudunya dicintain, disayangin, dinafkahin, karena dia memiliki hak dan kalian imam bagi istri dan anak kalian. Kalau hak itu kalian tidak berikan kepada istri, maka istri bisa menuntut bukan hanya di dunia tapi di akhirat. Catatan buat suami, ustadzkah kalian, kiaikah kalian, kayakah kalian, saudagarkah kalian, pengusahakah kalian, pemimpinkah kalian, Habib sekalipun nggak boleh nyakitin hati wanita. Betul Pak? Ibu senang disakitin apa dicintain? Ibu senang dicuekin apa diperhatiin? Tanya Pak, mama merek bedaknya naon? Cium pipinya, buktikan kok rada lengket. Itu berarti berjeruji, tutupnya warna merah, jenis bedaknya Kelly. Murah Pak, 50.000. Ada lagi ciri-cirinya yang suka bersin, itu alergi, namanya pipa nomor 4. 20.000 sekantong plastik. Biasanya habis buat main karambol, barudak tim hadroh. Ya Bu,
Maka dunia itu PR buat kita. Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia penjara orang beriman, surganya orang kafir. Maka saat ini kita menyadari bahwa di antara kita yang susah, sabar. Di antara kita yang miskin, sabar. Karena sejatinya kalau kita beriman, Allah uji ini untuk menjadi tabungan kita. Orang miskin datang masuk surga lebih cepat setengah hari dibandingkan orang kaya. Apa perbedaan surga setengah hari dibandingkan orang kaya? Bedanya 500 tahun. Setengah hari di dunia dan di akhirat lebih lama. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita bersabar dan dunia kita letakkan di tangan, akhirat di hati. Kapanpun kita lepas dan sampai mati kita pertahankan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Isra'nya selesai, karang Mi'raj, naik ke atas. Langit pertama berjumpa dengan Nabiullah Adam, langit kedua Yahya dan Isa, langit ketiga Nabiullah Yusuf, langit keempat Nabiullah Idris, langit kelima Nabiullah Harun. Mau naik langit ketujuh, Nabiullah Harun menetes. Langit keenam Nabiullah Musa. Mau naik langit ketujuh, Nabiullah Ibrahim. Tiba-tiba Nabiullah Musa menetes air matanya. Sedih. Kenapa engkau menangis? Telah datang seorang Nabi dan Rasul, usianya lebih muda daripada aku, namun umatnya lebih banyak masuk surga dibandingkan dengan umatku. Kita jawab alhamdulillah. Yuk sama-sama kita berikan salam untuk baginda Nabi kita yang mulia. Sallu ala Nabi Muhammad. Assalamu alaik. Assalamu alaik atqal askiya. Assalamu alaik. Assalamu alaik ya Rasulullah. Laka syafa'ah Sidna Nabi, Sidna Nabi. Mana suaranya ini? Hadroh coba diiniin juga biar seirama kita. Sidna Nabi, Sidna Nabi, ya Rasulullah. Sidna Nabi, Sidna Nabi, ya Habib Allah. Sidna Nabi, Sidi Muhammad bin Khutbi, Habibin Nabi Ahmad ya Habibi. Ya Habibi salam. Amnun wa salamun, amnun wa salamun, amnun wa salamun. Salam alaika. Sallu ala Nabi Muhammad. Ini nggak ada bassnya ya? Oh tidur, belum makan, udah jam 12. Lanjut. Berjumpa dengan Nabiullah Ibrahim.
Nabi kita melihat Baitul Ma'mur banyak keindahan, maka beliau pun ditanjakan 3 minuman. Ada bentuknya susu, ada juga madu, dan dalam ikhtilaf ulama ada moyah atau air putih, dan juga arak. Namun saat ini di hadapan saya cuma ada tisu, sedangkan Nabi kita memilih susu. Sampai di sini paham Ibu? Nabi kita memilih susu, Ustaz Jaka taruh tisu. Diminum susunya sambil memegang tisu. Alhamdulillah. Susu. Ini namanya air bening. Sehat dan menyehatkan. Sadaqta ya Muhammad, benar yang kau pilih air susu. Kenapa Jibril hiyal fitratul lati anta alaiha wa ummatuk? Ini tanda kefitrahan bagi dirimu dan umatmu. Kullu maulud yuladu alal fitrah. Setiap bayi dilahirkan dalam keadaan fitrah. Tidak ada bayi haram, tidak ada anak haram. Yang haram bukan bayinya, tetapi perbuatan kedua orang tuanya. Disinilah ulama menganjurkan untuk menikah, dan agama telah memberi aturan bahwa pernikahan ada keberkahan. 14 Februari dikenal dengan Hari Valentine Day. Ini majusi, ini produk-produk orang luar yang menghantam untuk generasi muda berhubungan secara legal suami istri, bukan dalam ikatan rumah tangga pernikahan, tetapi dalam masa pacaran, bahkan belum kenal sekalipun. Banyak Bapak Ibu. Maka ini haram. Nabi kita minum susu itu tanda kefitrahan, berarti bayi yang lahir bukan bayi haram, tetapi perbuatan orang tuanya yang harus kita bentengin. Kita berdoa semoga anak keturunan kita dipelihara dan dijaga. Nah, tadi pas begitu saya minum baca bismillah Pak. Bismillah, Alhamdulillah 3 kali. Bismillah, Alhamdulillah, Bismillah, Alhamdulillah. Cara yang kedua, Bismillah, Alhamdulillah. Harusnya susu, karena belum ada ya air putih. Dengan cara minum seperti ini, maka ketika air masih dalam kemih perut, maka anak keturunan kita, siapapun kita yang menghidupi sunnah minum seperti itu, dijaga dari segala kemaksiatan dan zina. Air putih. Bercanda panitia, kalau ada saya tungguin. Cukup. Bo, maka jaga dan pelihara anak-anak kita. Maka Nabi kita mendapatkan tugas dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ada yang bertanya, apakah Allah adanya di atas? Tidak. Apakah Allah adanya di bawah? Tidak. Allah wujud bila makan. Allah ada tanpa tempat, karena Allah yang menciptakan tempat dan waktu. Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allah tempat meminta segala sesuatu. Allah tidak dilahirkan dan juga melahirkan, dan tidak ada yang setara dengan Allah. Allah memberikan tugas berupa hadiah yang besar kepada Rasulullah, berupa sholat 50 waktu. Sanggupkah Nabi kita menjalankan sholat 50 waktu? Jawabannya sanggup. Umatnya yang gak sanggup. Turun langit ke-6, Nabi Musa minta, silahkan nabiku, umatku yang lebih kuat gak kuat 50 waktu, apalagi umatmu yang lemah, minta keringanan. Maka Nabi kita naik ke atas, Allah kasih turun.
Dari 50, 10, 40. Nabi Musa bilang minta lagi keringanan. Naik, turun lagi 10 jadi 30. Kata Nabiullah Musa minta keringanan. Naik, turun jadi 20. Kata Nabiullah Musa, engkau kuat, umatmu bagaimana? Minta lagi keringanan. Turun 10 jadi 10. Engkau kuat ya Rasulullah, bagaimana umatmu? Terutama nu aya di dia nu peringatan Isra Mi'raj. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, shalalalala pret. Loba alasana minta keringanan ya Rasulullah. Nabi kita naik turun jadi 5 waktu, maka 50 waktu jadi 5 waktu. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya 1 waktu dikerjakan umat Nabi Muhammad, maka pahalanya 10 jadi 50 waktu. Ringkas 5 waktu, pahalanya sama seperti 50 waktu. Amdaitu faridati wa khaffaftu an ibadi. Telah kuluruskan farduku dan telah aku berikan keringanan kepada umatmu. 50 waktu jadi 5 waktu. Berkah Nabi kita yang mulia, Nabi Musa. Ini jamaah kumaha ya, mungkin udah ngantuk dia. 50 waktu jadi 5 waktu. Berkah Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad. Nabi Musa dan Nabi Muhammad. Alhamdulillah. Sekarang yang susah dalam sholat naon ibu bapak? Naon? Mengerjakannya. Fastabir alaiha, bersabarlah dalam menjalaninya. Mengingatkannya. Masjid megah, hiasan penuh kaligrafi yang indah, AC terpampang juga beberapa titik. Begitu sujud empuk, kaligrafi, marmer, lantai granit, gerbang, bahkan arsitek yang begitu megah dan indah. Tetapi pada kenyataannya masjid kosong, pasar malam rame, musola kosong, tempat hiburan rame, pengajian biasa, tempat maksiat banyak. Akhirnya yang ngisi saf terdepan bukan anak muda tim hadrah, bukan bapak-bapak yang masih kuat, tetapi anggota TOP, tua ompong peot. Nu azan aki-aki, nu qomat jadi imam, loba makmum yang ngepel gali kubur anu modar. Bercanda Ki, bercanda. Nggak bicara mati, nggak ngelihat usia. Banyakan yang muda duluan, kayak tim hadrah gitu. Karena dikasih motor sama orang tua, diganti bannya sama ban sepeda. Lampunya sama knalpotnya dibobok, joknya diseset. Tengah malam nggak pakai helm, nggak pakai jaket, ngetrek abis hujan licin, nabrak tiang listrik, palanya pecah kena aspal, mati anak muda lantaran ngetrek. Ada aki-aki mati ngetrek. Jangankan ngetrek, begitu nyelah motor bukannya hirup, dengkulnya coplok, di belakang bonceng cabe-cabean, nini bibir ketiup angin, peka. Ibu, jadilah istri yang mendukung kegiatan suami, bukan hanya perkara dunia tapi akhirat. Ibu boleh bawel dan cerewet. Akang di mana? Udah azan subuh, akang belum pulang, sip malam, jangan lupa sholat subuh. Siap neng. Akang di mana? Masih kerja, udah makan, udah waktu zuhur, udah sholat belum?
Belum. Sholat akang, telepon lagi 5 menit. Udah sholat? Iya, ini beres makan. Telepon deh. Udah sholat belum? Iya, ini mau wudhu. Tah baru pastikan. Bawel boleh, cerewet karena dianjurkan. Wa zaujatan tu'inuni fid dunya wal akhirah. Istri yang mendukung kegiatan suami bukan hanya perkara dunia tapi akhirat. Beruntung Pak. Subuh berapa saf? Sampai keluar-luar. Alhamdulillah. Eta naon Pak? Jujur nggak ada dusta di antara kita. Berapa sap Pak? 4 sap. 4 sap. Eta kanan kiri penuh 4 sap. Apa haring hiji atu-atu Pak? Tapi saya husnuzon jamaah di dieta 4 saf full. Sukses Isra Mi'raj malam ini bukan saya datang, Habib datang, kori kita yang indah suaranya, jamaah sampai keluar-luar. Bukan, tetapi besok 4 saf berubah menjadi 5 sampai 7 saf. Bisa? Yang penting dirangkul, jangan dipukul ya Pak. Pas begitu besok datang sestaf saf setengah, oh ada wajah baru ini. Langsung Pak gini ya, habis sholat subuh langsung kita wirid, zikir, ada matahari terbit, sholat isyraq 2 rakaat, pahalanya haji yang sempurna. Beres itu kalau nggak kemana-mana kita ke depan ngopi jeng bala-bala abdi nu traktir tuh. Yang penting jangan unggal poe tuh. Hatinya disentuh, oh ternyata baik, banyak teman dan saudara baru di masjid, senang dia Pak. Tapi kalau dipukul kapok datang ke masjid. Oh sia tobat. Pantas hujan gak berhenti-berhenti, angin puting beliung, gempa di Cianjur, nyampe gempa di Turki, sia sholat. Sampai botak sariawan kagak mau masuk lagi dalam masjid. Kapok. Dapat dukungan dari istri subuh minimal, maghrib isya. Bapak dibangunkan oleh istri, dimasakkan air hangat. Jam 4 subuh, tahajud, hajat, witir. Bapak jadi imam, istri jadi makmum. Dicium kening bapak, hudang akang. Dicium keningnya, hudang akang. Bahunya dielus-elus, nang ning ning nang nung, nang ning ning nang nung. Kira-kira akang kalau dibangunkan model gitu, nu bangun nu mana Kang? Lato-lato. Pernah nggak Kang istri akang tah jam 3:30 masak air biar hangat? Untuk apa? Untuk suami. Nggak ada alasan dingin. Kemudian suaminya dicium keningnya, dibisikkan kalimat cinta, kemudian diajak untuk sholat berjamaah, sholat sunnah di rumah, wajib berjamaah subuh di masjid dan di musola. Kira-kira istri nasok itu tara boro-boro ustad, istri nangorok, suami nangigo. Kang hudang Kang aya naon, aya bagong. Manena ngorokos bagong. Ibu kepengen tahu nilai pahala ibu membangunkan suami di sepertiga malam? Ketika mencium kening suami, pahalanya 70 dosa kecil luntur saat itu juga. Karena sama dengan pahala mencium hajar aswad, hajar batu aswad hitam. Kapan lagi nyium batu hitam Bu? Pulang dari sini tungguin batu hitamnya ya Bu ya. Begitu nyampe buka pintu, ini nih dia nih hajar aswad nih, ini nih dia nih 70 dosa kecil luntur nih, ini nih dia nih batu hitam nih, cipok. Cuma rada asin Bu. Hajar aswad rasa telur asin. Jidat suami. Insya Allah Pak, susu datang. Aduh, lama ini urusan. Wah, panas.
Berarti susunya fresh ini. Kalau dari belakang banyakan ini. Takutnya begitu pulang pala keleyengan. Kunaon Ustad keracunan susu kadaluarsa. Najis tralala. Terus. Aduh, susunya telat ini. Maka masjid harus ramai dengan kita. Sholat berjamaah kita hidupkan. Kalau sudah mengerjakan sholat kita hidupkan, tambah sunnah-sunnah. Rawatib, asal kata dari ratib yang artinya tersusun, rapi. 5 waktu ditambah sholat rawatib. 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, dan 2 rakaat sebelum subuh. 12 rakaat kita amalkan dalam sunnah rawatib, maka Allah bangunkan baiti fil jannah, di taman surga kita punya rumah. Sampai Ummi Habibah, istri baginda Nabi kita, bernazar sepanjang hidupnya sampai wafat tidak pernah meninggalkan sholat rawatib 12 rakaat sunnah qobliyah dan ba'diyah waktu sholat 5 waktu. Nah, ini tambahan. Datang ke masjid sudah. Kalau sudah dikerjakan sholat nuhese naon? Khusyuk. Betul? Khusyuk hese. Wa ma kana salatuhum indal baiti illa muka'aw wa tasdiyan. Banyak orang yang salat walaupun salatnya di depan Ka'bah, tetapi dalam keadaan bersiul dan bertepuk tangan. Allahu Akbar. Pernah ngelihat orang salat seperti itu? Tidak ada, Pak. Sami Allahu liman hamidah. Nggak ada yang tepuk tangan, tapi ternyata maknanya banyak orang yang sholat walaupun di depannya Ka'bah, hatinya kemana-mana, hatinya ke pasar, hatinya di tempat kerja, hatinya masih di dunia. Paling top kita sholat khusyuknya rakaat pertama, sisa rakaat tersebut hilang kemana-mana pikirannya. Allahu Akbar. Punya istri menibawel. Allahu Akbar, mulangin kondangan, arisan, cenat-cenut listrik. Sami Allahu liman hamidah, sekolah bayaran SPP belum. Allahu Akbar, tek, suara lato-lato itu. Allahu Akbar. Janda cantik banget itu ya. Sebelah Allah kemana-mana sampai dompet. Ingat Pak, yang hilang ketika sholat ada tuh ketemu dompetnya. Itu setan ngegoda, iblis ngegoda, kanan kiri depan belakang. Memang menjadi godaan, bukan hanya bapak-bapak, ibu-ibu juga sama. Allahu Akbar, punya suami pelit banget. Allahu Akbar, paket. Sami Allah liman hamidah, paket. Allahu Akbar, eti aya paket eta hujan maneh. Allahu Akbar, sami Allah liman hamidah. Assalamualaikum warahmatullahi. Ngetrek sholatnya pengen buru-buru, udah karena ada paket gerimis, pakainya jemuran belum diangkutin. Ayah dia yang sering istri mesen paket loba. Berarti kalau ada istri dikit-dikit paket, nanti kalau dia mati nggak usah dikubur, paketin. Langsung di order Shopee, di COD, digebuk sama JNE. Bu, salat yang khusyuk, maka ini PR buat kita. Maka tugasnya di sini, keberkahan hadir lantaran orang yang menegakkan sholat. Karena orang yang tegaknya sholat mendirikan agama.
kuat pondasinya. Tapi kalau sholat ditinggalkan, runtuh keadaan pribadinya, lemah imannya. Kampung 15 tahun akan mendatang, sejahtera, maju, berkah, jauh dari musibah, wabah, fitnah. Anak muda, bapak-bapak hadir mengisi saf sholat berjamaah. Tapi kalau itu tidak ada, hilang, maka yang ada seperti jagung yang rontok. Maka yang hadir bukan keberkahan, musibah di mana-mana. Butuh nasihat apalagi buat kita, Pak? Di Cianjur gempa seperti gelombang. Belum lagi banjir, belum lagi kebakaran, belum lagi virus corona, masjid-masjid dibatasin. Butuh nasihat apalagi buat kita semakin takut kepada Allah. Maka beres pengajian ini Isra wal Mi'raj. Ayo yang belum sholat, salat yang sudah sholat, hidupi sunnah yang belum berjamaah, isi saf terdepan untuk melaksanakan sholat berjamaah. Karena sejatinya bukan hanya tugas pribadi kita, tetapi kewajiban kita untuk menjaga bukan hanya rumah tangga, kampung, tetapi bangsa dan negara. Dengan menegakkan sholat, turun rahmat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak kecil boleh nggak masuk masjid? Boleh nggak? Ada 3 tingkatan. Ada sobi, ada mumayyid, ada amrod. Anak kecil kalau di masjid musola bercanda jangan diusir. Karena kalau diusir dia lari bukan ke rumah tapi di gang ngumpul main game online. Main cacing, Pak. Valfire, PUBG, Mobile Legend. Anak sekarang mah beda sama anak zaman dulu. Makanya cepat baper, bawa perasaan. Tahu kan Pak, baper? Yang digigit krenyes-krenyes, yang perut keroncongan. Ya anak sekarang mentalnya lemah, Pak. Kalau kita omelin sakit hati, dia nggak mau datang lagi ke masjid. Sedangkan masjid itu terdengar suara candaan dan tawa, bercandanya anak-anak kecil. Itu tandanya 15 tahun akan lahir orang-orang hebat dari kampung dan masjid tersebut. Sobi boleh di atas 2 tahun, di bawah 5 tahun. Ini anak kalau masih kecil begitu, kalau namanya nggak antang, di rumah aja. Tapi kalau antang, ajak tarbiyah, Pak. Bagus. Tapi kalau nggak antang, di rumah aja sama ibunya. Kenapa? Rewel, jahil. Begitu imam lagi ruku, masuk ke dalam sarung imam. Imam sujud, dia lagi masuk. Geli tuh imam, duduk di antara 2 sujud, palanya ketekuk. Batal semua karena ketawa. Bocil, Pak. Nah yang kedua ada mumayyid. Ini di atas 5 tahun, di bawah 10 tahun. Boleh kalau antang, kalau rese dan rewel lebih baik di rumah tinggal. Kenapa? Ini dibilanginnya susah. Nak, jangan berisik ya nak. Dia pura-pura sholat dah. Rakaat kedua langsung bercanda. Kesel diomelin sama aki-aki, balas dendam. Dari belakang aki-aki ruku ditajong. Wush, mental tuh aki-aki. Enggak, namanya khusyuk, langsung batalin sholatnya. Ribut tuh aki-aki sama bocil. Banyak, Pak, viral tuh. Nah kalau amrod boleh, udah ada zakumnya, kumis kecil tumbuh. Ini boleh, Pak. Taubatus syabab hasan, taubatus syekh hasan, walakin syababi ahsan. Taubatnya orang tua bagus, tapi jauh lebih bagus taubatnya anak muda. La salata li jaril masjid illa fil masjid. Tidak dikatakan orang salat rumahnya dekat masjid dan musola, tapi salatnya masih betah di dalam rumah. La tatimu, tidak sempurna. La tasihu, bahkan tidak sah salatnya. Ayo Pak, isikan ini masjid dan musola. PR buat kita semua. Kalau sholat sunnah boleh di rumah, belajar imam. Boro-boro Ustaz 23 rakaat, milih imam yang paling cepat. Lama pindah ke musola. Ya Allah. Orang ada sholat dengan khusyuk, caranya cepat. Ada juga orang bisa khusyuk dengan caranya tumaninah yang lama. Ada. Tinggal imam khairul umur awsatuha, sebaik-baik imam adanya di pertengahan. Nggak boleh imam terlalu cepat. 23 rakaat ngetrek habis. Kasihan yang udah uzur. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad.
Allahu Akbar. Dhalin. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dhalin. Amin. Nenek-nenek keluar gerbang. Muntah, Pak. Keluar biji cendil sama biji salak. Muntah, Pak. Imam biar kata qori kita indah, kayak Syekh tadi enak suaranya, nggak dipakai, Pak. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Kelamaan. Inna lil muttaqina mafaza hadaiqa wa a'naba wa kawa'iba atsraba wa ka'san dihaqa la yasma'una fiha lagwan wa la kidhaba jazaa'an min rabbika 'ata'an hisaba. Tuh aki-aki ngarepin rukuk lama. Ya Allah, kasihan itu aki-aki. Kasihan, pelan-pelan aja, tapi ayatnya nggak usah panjang-panjang. Bijaksana jadi imam. Anak muda azan, bapak-bapak jadi imam, yang tua jadi makmum. Isi saf terdepan, indah suaranya, diutamakan tartil bacaannya. Lah kalau aki-aki jadi imam kan kagak enak, lama banget. Ayyala sholat. As-sholatu khairum minan naun anaki. Tapi kalau anak muda enak, Pak. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Tapi kalau udah uzur, ya Allah, ini yang harus menjadi PR. Hadir qori bukan hanya kita undang dari luar, tapi didik generasi-generasi muda sehingga jadi imam, jadi penampil yang acara. Ini dari anak didik kita semua. PR, Pak. Pesantrenkan anak-anak kita biar ngajinya bagus. Bukan hanya diundang penceramah ada di kampung ini, yang qori ada di kampung ini. Berkah, Pak. Itu lantaran orang tua taat ibadah. Yang pertama senengin aja dulu buat ibadah. Insya Allah. Mudah-mudahan Allah karuniakan kepada kita semua keberkahan keturunan yang soleh dan solehah. Amin ya rabbal alamin. Bismillah. Besok pagi saya mau berangkat ke Makassar 3 hari. Doain itu juga kalau ada yang ngundang. Kalau nggak mah di rumah aja. Allahumma barik lana fi rajaba wa syabana wa balina wa hasil maqasidana wa balina wa hasil maqasidana. Allahumma barik lana fi rajaba وبلغنا رمضان وحسن مقاصدنا وبلغنا وحسن مقاصدنا. اللهم صل على سيدنا محمد ودوائها وعافية الأبدان ونور الأبصار
Sallu ala Nabi Muhammad. Awalu ma yuhasabuhu bil abdul as-salah. Maka amalan nanti yang paling pertama kali dihisab adalah sholat. Orang yang meninggalkan sholat dapat 5 kecelakaan. Itu di alam dunia. Pertama, Allah angkat berkahnya. Yang kedua, Allah banyakin hisabnya. Yang ketiga, Allah tidak dapatkan doa dari orang yang soleh. Yang keempat, tertolak doanya. Yang kelima, tertolak doa orang yang soleh kepadanya. Dan termasuk tiada ada tanda orang soleh di wajahnya. Kemudian sakaratul maut, mati dalam keadaan hina, sakitnya luar biasa. Maka mati dalam keadaan lapar dan sangat haus hingga mencekik, susah sakaratul mautnya. Ada 2 tanda kematian. Jeng 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 gitu nggak apa-apa. Ulang sekali lagi ya. Saya nyanyi, ibu bapak musik. Ini harusnya depan-depannya ibu-ibu nih. Kalau depan bapaknya begitu, bawaannya serius. Duduk sila, pala nunduk, kumis bablang. Kirain saya ngedengerin. Sare manehna bu? Pak, ayo bareng-bareng. Ada 2 tanda kematian. Tergantung amal perbuatan. Ada yang bagai kain sutra ditempelkan di pohon duri, itu mati yang durjana. Namun bagi orang yang bertakwa, mati adalah bahagia. Ini pohon aing. Kalau udah jam segini udah ngaco nih. Matinya orang beriman sama orang yang munafik itu beda, Pak. Kalau orang beriman tuh enak. Rasa kematian itu, Pak. Kalau Bapak kepengen tahu, Ibu, 30.000 pedang menusuk-nusuk, menyayat-nyayat, mencabik-cabik, diaurkan garam, lebih dahsyat lagi rasa sakit sakaratul maut. Dahsyat sakitnya. Maka mencekik, dihimpit di alam kuburnya, sakaratul mautnya, dahaganya, sampai itu air laut sekalipun kita minum habis, nggak bakalan bisa menghilangkan dahaga kita. Sakit, Pak. Tapi bagi orang yang sholat, catatannya baik, enak matinya. Masuk dalam kubur, tidak dihimpit, tidak dipanggang, tidak terjepit, terang alam kuburnya. Isra Mi'raj Nabi kita melihat ada orang yang mengetam makanan, kemudian ditaburkan, panen, nikmat. Itu orang yang alus sodakoh. Masuk dalam kubur, terang seperti lampu petromak 100.000. Terang seperti lilin 50.000. Terang seperti pentol korek 2.000. Maka bapak ibu yang banyakkan sodakoh keluar dari kantongnya nu mana? 2.000. Sekarang ganti, biar terang alam kuburnya. Sodakoh mah yang penting gede tapi ikhlas daripada kecil nggak ikhlas. Ini banyak ibu-ibu nih yang hadir bapak. Kalau punya anak, punya mantu baik, senang dia pak. Lagi kanan kiri ngaji, begitu ngelihat ada nenek-nenek, oh mertuanya disamperin, mak sehat mak, alhamdulillah orangnya mak. Tuh kalau jawaban orang tua seperti itu berarti yang sakit nu mana? Kantong nah. Buru atuh ibu rogoh kantong ibu, kemudian keluar duit 30.000 nih buat emak. Ya Allah tuh emang kamu punya mak, tambahin deui tuh. Bercanda tuh, doanya udah kayak petasan, ngasih duit 30.000, mudah-mudahan berkah rumah tangganya, anak keturunannya sehat panjang umur banyak rezekinya, biar bisa berangkat ke Mekah haji dan umroh, pulangnya kebeli sawah, kebeli tanah, biar berkah hidup dunia akhirat, diangkat derajatnya. 30.000, 50.000 doanya, tuh mampur orang tua mah. Makanya orang tua dibagi duit bapak banyak dikit nggak ada yang tersenyum, nangis. Banyak anak banyak rezeki,
Minimal orang tua dulu ngelahirin anak 7, maksimal 14. Beneran. 7 anak, 1 anak ngasih 2 juta. Kali 7, 14 juta. Tuh nenek-nenek anteng kekebat. Bukan lagi namanya kegeraan nunjukin gelang jeng cincin. Eta dari barudak pak. 12 juta, 14 juta, 6 anak, 7 anak, kali 2 juta. Berkah rumah tangga orang tuanya. Lihat orang tua kita, dibagi duit berapapun itu sama anak, tidak ada yang tersenyum, menangis air matanya. Sedih? Bukan. Nyesel kalau tahu begini beranakin anak 25. Kali 2 juta, 50 juta. Anak pulang ke imana masing-masing, ibu bapak bisa nyetor umroh. Senang ya bu? Tapi ada nggak anak yang model begitu? Boro-boro Ustadz ikut program KB, bukannya 7, 2. Kalau soleh sama soleha, kalau terbalik, hiji ngedegin, hiji ngeselin, nikah ngerepotin, punya cucu ngebebanin. Tuh nenek-nenek diintilin sama cucunya, kondangan ngikut, arisan ngikut, sampai ke warung tah cucu ngikut sama orang tuanya. Kira-kira di dia ayah sok itu ayah, nu mana jal mana? Panen dalam kubur tuh. Masuk ke dalam liang lahat. Ada 2 tempat belatung favorit pak. Kalau orang ahlus sholat menjaga wudunya, tuba bahagia, lima yahfaduhu dunia wa akhra abadan, wa kaifala idha yamutu jismuhu la yafsuda. Nggak rusak jasadnya. Bahkan ada mayit puluhan tahun digali utuh pak kain kafannya, cuma kotor tanah aja, utuh. Ahli ibadah. Tapi ada usia 2 minggu anak muda mati dalam keadaan maksiat. Begitu digali, ternyata posisi mayit begitu dimasuk liang lahat kan miring arah kiblat. 2 minggu digali, ternyata bapak dia telentang, gerah. Bukan, ternyata perutnya meletus, keluar isi-isi perutnya belatung, kemaluannya rusak. Bahkan wajahnya hancur, tidak berbentuk karena suka meninggalkan sholat. Kemaluan dijaga karena itu tempat belatung bapak favorit. Makanya bapak nggak usah jajan di rumah, jajan di luar rumah. Tadi dikisahkan gitu Isra wal Mi'raj, ada orang yang memakan bangkai. Bangkai itulah yang busuk, sedangkan ada hidangan nikmat dia cuekin. Ternyata dia lebih senang memakan bangkai. Dia di dunia itu nggak pernah mempergauli istrinya, justru dia jajan di luar rumah. Udah mulai sekarang biarin istri aja pak. Tobat udah. Kalau ada dosa tutup, minta ampun sama Allah, karena Allah udah menutup aib kita. Pak, biarin istri gembrot, halal daripada langsing, haram. Ibu, biarin suami botak, halal daripada gondrong, haram. Betul nggak? Resepnya sederhana, suami setia, perhatiin, istri cantik, modalin. Itu doang udah, saling nerima satu sama lain. Dulu punya suami, bahasanya ayang bebek cinta, sekarang udah sia aing, harusnya diganti ibu. Bahasa romantis tuh. Rasul aja memanggil istrinya Humairah, pipi kemerah-merahan. Kenapa sih? Bukan karena make up. Kan ibu-ibu gitu pak, alis dikerang-kerangin mirip alis mata Shinchan. Boleh, seperti semut hitam berbaris begitu pak. Asal jangan dikerok, haram hukumnya. Mata jadi belok-belok, jadi sipit, ditambahin maskara, mirip anti badai tsunami. Boleh, sajikan depan suami, asal jangan naik motor, bonceng di belakang, ketiup angin, pak, sampai tempat hajatan, mengsong ka dieu, mengsong ka ditu. Mana mata aing matana mana? Jatuh bulu matana ibu. Boleh pak, itu lentik. Kanan kiri ada kelopak mata ungu biru. Itu ngarana eyeshadow, seperti burung hantu.
Ada garis letik mirip orang drakor Korea, eta namanya eyeliners. Nah nu di pipi hijau merah kecoklatan eta ngaranna blow on. Naon Bu? Oh blush on, blush on. Ternyata Siti Aisyah nggak make blush on. Resepnya cuma satu, Rasulullah pulang dihantarkan dengan senyuman. Ahmad ya Habibi, Habibi salam, salam alaika. Dengan senyuman indah dielap keringat Rasul di keningnya, pipinya, di seluruh tubuhnya. Tak ada satupun tetesan keringat Rasul yang menempel pada wajah Rasulullah. Beres ngelap ditempelkan di pipi Siti Aisyah, hingga Rasul memanggil dengan kalimat Humairah, pipi kemerah-merahan lantaran keringat Rasulullah. Pulang dari sini, suaminya besok pulang keringetan. Sediakan selendang atau selampe, tegrep mukanya Bu, lap jidatnya, pipina selangkanganana, tuh ketekna tempelin di pipi ibu, insya Allah kupret. Keringat Rasul disamain sama keringat RT ya. Bukan RT sini, RT Jepang. Bibir berem-berem panas coklat, bukan bibir bukan alis yang kudambakan istri yang punya malu. Cinta karena gincu akan segera layu, cinta karena dasi akan segera basi. Cantik pun perlu nggak Pak? Berhias perlu nggak Pak? Untuk gairah cinta, akhlak mulia, hiasan yang utama. Ayeh. Ini benar Ibu, cantik perlu, berhias perlu untuk gairah cinta. Kalau Bapak punya istri Bapak nggak pandai berhias, nggak pandai mempercantik diri, entah ada gairah, nah genye. Nggak wangi dari leher ke jidat presker, pundak ke tangan autan, dada ke paha remason, paha ke ujung jempol balsem. Begitu suaminya noeh gerah, ini ketek udah kayak hutan belantara Bapak, udah kayak ngepit ke moceng, meni panjang buluna, ilfil. Bu, akhlak insya sampai mana ini cara masalah? Pipi kemerah-merahan, ya Bu, bibir